Rikianto Tio, Chapter Presiden Makassar Sumigo, Regional Sulawesi 1. Silakan Pak Riki sebagai pesaksi pertama. Shalom, selamat malam pria-pria terbahagia di Indonesia. Iya, malam Pak Riki. Ya, enggak nyangka ya jadi orang pertama. Waduh, bebannya berat ya. Pilihan karena. Ya, silakan Pak Riki. Ya, perkenalkan nama saya Riki Rianto Tio, seperti yang disampaikan oleh host bahwa saya berasal dari Makassar, Regional Sulawesi 1. Saya terlahir di kota Makassar dan sampai hari ini belum kepikiran untuk hijrah ke kota lain, apalagi Jakarta. Waduh, suntuk dan sumpek banget menurut saya. Ya, saya akan membagikan kesaksian pada saat Bro Joni menghubungi saya, mengkonfirmasi tentang kesediaan untuk menjadi pesaksi, langsung ditodong. Judulnya apa nih? Wah, luar biasa, langsung nanya judul. Biasanya kalau saya mau bersaksi itu di full gospel, karena yang dihadapin orang-orang hebat, biasanya saya bawa dalam doa dulu. Kadang malah sampai puasa dulu. Nah, tapi kali ini langsung ditodong. Nggak apa-apa, saya yakin dan percaya bahwa itu semua ada dalam rencana Tuhan. Praktis yang ada terlintas dalam pikiran saya waktu itu ditanyain apa judul kesaksiannya, saya ngomong bahwa pahlawan yang gagal mati. Yang nggak tahu juga kenapa kalimat itu ada dalam pikiran saya. Setelah saya baca ulang apa yang saya ketik, wah, saya mau ngomong apaan nih dengan judul kayak ginian. Nah, tapi dengan adanya judul itu malah Roh Kudus berikan saya hikmat bahwa saya mau bagikan kesaksian yang mungkin beberapa dari saudara-saudaraku di seluruh Indonesia yang tergabung di dalam FGB MFI kurang lebih ada kemiripan atau ada yang pernah mengalami pergumulan mirip-mirip sama dengan yang saya alamin. Ya, saya ceritain sedikit bahwa saya merupakan anak pertama atau anak sulung tertua dari 3 bersaudara laki semua. Kemudian saya juga statusnya itu masuk dalam golongan cucu pertama. Ya, jadi masa kecilnya itu cukup indah. Namanya cucu pertama, anak pertama. Waduh, bonusnya banyak. Kemudian di awal mula kisah di mana saya membagikan kesaksian ini, waktu itu status saya masih seorang papa dari 3 orang anak. Nah, kemudian saya juga adalah seorang menantu yang saya pakai istilah apa ya, kebetulan mertua itu tinggal bareng dengan saya. Nah, saya menceritakan bahwa setelah melalui 12 tahun masa pernikahan, saya mengalami goncangan yang begitu hebatnya. Tadinya Tuhan mengizinkan saya berada di top position, di mana yang namanya berkat itu berlimpah luar biasa dari Tuhan kala itu. Ya, Tuhan ngizinin saya punya 2 mobil, walaupun salah satunya itu adalah mobil dinas. Nah, Tuhan ngizinin saya bisa punya rumah di kawasan yang cukup bukan orang sembarangan juga yang bisa punya rumah di situ. Nah, terus bisa sampai punya asisten rumah tangga 2 orang. Nah, kurang lebih kalau saya cerita kayak gitu mungkin bapak-bapak bisa bayangin waktu itu posisi saya kurang lebih kayak gimana. Nah, tetapi tiba-tiba Tuhan mengizinkan satu waktu itu saya menghadapi satu fase yang guncangan itu benar-benar luar biasa. Ya, saya berada di titik paling rendah dalam perjalanan hidup saya. Sampai hari ini saya menganggap itu adalah titik yang terendah yang pernah saya rasakan. Kenapa? Ya, saya memutuskan resign dari pekerjaan yang
membesarkan saya karena merasa udah punya pondasi yang lumayan nih buat berwira swasta. Kenapa saya mutusin untuk resign? Karena di posisi saya waktu itu pada saat ingin mengejar karir, nggak ada pilihan lain kecuali itu dimutasi. Sedangkan saya itu sayang banget, cinta banget sama keluarga, juga cinta banget sama Makassar. Saya beberapa kali kalau ada training, ada jalan-jalan ke sana ke sini, waduh, baru 3 hari udah kangen dengan makanan Makassar. Nggak tahu ya, lidah saya itu cepet banget kangen dengan makanan-makanan khas Makassar. Jadi nggak bisa jauh-jauh, nggak bisa ninggalin Makassar kelamaan. Akhirnya saya mutusin resign karena waktu itu juga ada satu unit usaha yang Tuhan izinkan saya miliki di salah satu mall yang masuk dalam kategori terbesar di kota Makassar, sehingga saya ingin mengembangkan bisnis tersebut. Tetapi apa yang terjadi, saya diizinkan kena tipu dari orang. Sehingga waktu itu bisnis yang coba saya bangun dalam sekejap atau dalam sehari itu nggak bisa saya amankan sama sekali. Diambil alih atau diserobot sama orang. Ya saya nggak akan cerita gimana jalan cerita tentang bisnis tersebut. Nah, tetapi saya mau cerita lebih lanjut bagaimana ternyata itu bukan yang pergumulan pertama dan terakhir yang saya alamin waktu itu. Tiba-tiba rumah tangga saya terguncang, terus tiba-tiba lagi kesehatan saya juga itu mengalami fase yang naik turun, sehingga mengakibatkan saya nggak bisa maksimal dalam bekerja. Ya mungkin waktu itu karena stres, karena semangatnya down atau drop, sehingga benar-benar produktivitas itu juga ikutan menurun. Ya, kenapa saya katakan titik terendah? Karena pada saat itu saya dengan anak-anak saya bayangkan untuk bisa makan sehari sekali aja itu udah syukur banget. Nah, udah gitu bisa makan satu orang bisa dapat sebungkus Indomie aja itu udah puji Tuhan banget, udah luar biasa banget. Sehingga kondisi itu mengakibatkan saya benar-benar berada di fase keimanan pun yang luntur atau keimanan yang bukan lagi pudar, tetapi keimanan saya pun berada di titik terendah pada saat itu. Kenapa saya katakan seperti itu? Saya sampai udah nyoba bunuh diri juga. Jadi saya ngambil motor, saya jalan, seolah-olah saya garis marka jalan itu yang ada di tengah-tengah aspal itu saya yang buatin. Jadi saya sambil tutup mata jalan nunduk, jalan di tengah-tengah jalan raya gitu. Ya saya nggak tahu kenapa nggak ada yang nabrak saya. Apakah pada takut semua atau Tuhan yang benar Tuhan yang buat mereka menghindari saya. Tapi satu hal yang pasti bahwa Tuhan tolong saya waktu itu. Jadi saya pengen bunuh diri itu nggak berhasil. Mungkin orang-orang pada mikir ini orang gila kali ya. Nah, kemudian saya juga saking stresnya itu nyaris jadi pembunuh, bapak-bapak. Yang ketiga lagi, tergilanya saya sempat murtad juga. Murtadnya kayak gimana? Saya nyampe yang tadinya hanya sebatas omongan dalam hati, ngomongnya kayak gini, Tuhan, engkau beneran ada nggak sih? Ya ngomongnya kayak gitu. Tapi akhirnya saat itu benar-benar keluar dari mulut saya bahwa bullshit, Tuhan itu ada. Bullshit, kalau Tuhan ada saya nggak mungkin kayak gini. Kenapa saya berani katakan kayak gitu? Waktu itu Tuhan percayain saya untuk menjadi ketua rukun di gereja. Tuhan percayakan saya juga pelayanan di
pelayanan musik ya. Terus Tuhan juga percayakan saya dengan pelayanan di persekutuan doa. Saya benar-benar totalitas dalam pelayanan. Tetapi kenapa itu tidak membuat saya dapat pertolongan Tuhan dengan cepat? Tetapi saya harus merasakan penderitaan atau pergumulan yang berlarut-larut, bukan cuma sebulan, bukan setahun, tapi bayangkan sampai 3 tahun lebih. Jadi benar-benar drop sayanya waktu itu. Nah, tetapi apa yang terjadi, saudara-saudaraku, pada saat saya mengatakan itu dari bibir mulut saya, posisinya waktu itu saya karena nggak tahu mau ngapain, saya bersihin toilet di bagian belakang rumah, toilet untuk tamu. Nah, toilet saya itu tembok bagian luarnya itu adalah dapur. Nah, setelah itu dari dalam kamar mandi saya dengar bunyi menciut apa yang cukup tajam banget, gitu. Nah, saya pikir, wah bunyi apa nih? Saya pikir dari meteran listrik ya. Saya coba lari keluar sampai di garasi rumah. Oh, suaranya tambah kecil. Saya masuk ke ruang tamu, masih kecil juga. Akhirnya saya lari ke dapur, saya langsung ngomong gini, wah ini mungkin gas saya yang bocor nih. Begitu saya lari ke dalam rumah, ke dapur, benar saja suaranya makin gede. Dan posisinya waktu itu kompor itu dua mata kompornya dalam posisi menyala. Kebayang nggak bagaimana waktu itu Tuhan langsung menunjukkan kepada saya bahwa Dia itu beneran ada. Andaikan bukan karena Tuhan nolong saya, mulai dari percobaan bunuh diri, kemudian saya katakan hampir membunuh, saya udah mau nikam orang. Nah, saya nggak usah sebutin, tapi dia adalah orang terdekat saya. Tapi nggak tahu kenapa tangan saya itu dibelokin sampai nggak kena sama orang itu. Yang ketiga saya murtad lagi, Tuhan tolong saya lagi. Ya, andaikan waktu itu saya nggak ditolong Tuhan, ya pasti istri, anak-anak, mertua itu udah mati semua. Mungkin aja waktu itu saya termasuk orang yang diselamatkan. Karena saya ada dalam toilet, jadi pada saat meledak, pada saat kebakaran, saya masih terlindungi dengan tembok-tembok yang ada di sekeliling kamar mandi itu, toilet itu. Kebetulan pintunya juga pas lagi saya tutup pada saat saya bersihin. Wah, itu mungkin saya akan hidup dalam bayang-bayang penyesalan, saya akan hidup dalam bayang-bayang bayang-bayang yang nggak enak lah pokoknya. Tetapi setelah itu terjadi, saya matiin kompor, saya cabut gas. Setelah itu saya masuk kamar. Apa yang dia lakukan Daud benar-benar saya rasakan waktu itu. Tulang-tulang saya lemas. Saya harus tersungkur di lantai. Ya, jangankan air mata. Dari hidung itu keluar, ya aduh. Ya maaf kata ya, mungkin saya bisa jualan es dawet waktu itu. Kalau melihat yang keluar dari hidung saya betapa banyaknya. Ya, saya benar-benar menyesal. Saya buat pengakuan di hadapan Tuhan. Tuhan, mulai hari ini saya yakin benar bahwa Tuhan itu hidup, bahwa Tuhan itu ada. Saya bersyukur, saya berterima kasih kalau kesempatan itu Tuhan masih berikan, sehingga saya terluputkan, keluarga saya terluputkan. Nah, saya nggak cerita panjang lebar lagi, puji Tuhan, hari ini Tuhan menunjukkan bahwa kasih setianya begitu besar, melimpah buat saya, buat keluarga saya. Kalau tadi saya ceritakan bahwa saya berada di titik terendah, hari ini Tuhan izinkan saya bisa diangkat kembali walaupun belum bisa menyamai dengan titik kesuksesan yang sama seperti dulu. Ya, kebetulan kan ada pandemi juga 2 tahun lebih yang kita alami, sehingga itu yang membuat fase itu masih naik turun tipis-tipis gitu. Tetapi puji Tuhan setelah kita masuk di dalam era endemi, hari ini
perlahan-lahan, tahap demi tahap, Tuhan mulai mengangkat saya kembali, sehingga apa yang tadi saya ceritakan bahwa saya adalah anak pertama, yang puji Tuhan, Tuhan masih izinkan kedua orang tua saya masih ada, ya, sehingga saya masih harus menunjukkan pengabdian saya sebagai seorang anak untuk menjadi salah satu anak yang ikut menafkahi orang tua. Yang berikut, saya juga adalah cucu pertama yang puji Tuhan, Tuhan masih izinkan kedua oma saya dari papa, dari mama masih hidup, ya, sehingga saya pun harus mengambil beban atas mereka. Kemudian hari ini Tuhan izinkan saya menjadi seorang papa untuk 4 orang anak. Tuhan memberikan bonus kepada saya 1 orang anak lagi, ya, dengan istri yang cantik. Dan yang berikutnya, begitu banyak berkat-berkat yang Tuhan kirimkan. Kalau dulu saya susah payah ingin mengejar berkat itu, hari ini saya melihat bahwa berkat itu saya tidak cari dengan susah payah, tetapi berkat itu Tuhan kirimkan buat saya. Ya, saya nggak tahu durasinya lewat apa enggak. Mudah-mudahan apa yang saya saksikan malam hari ini bisa memberkati bapak-bapak sekalian. Terima kasih. Shalom, selamat malam. Thank you Pak Riki. Ya, Bro Edi Cheng, silakan untuk menambahkan. Luar biasa Pak Riki, atas kesaksiannya. Saya sendiri sangat diberkati Pak. Inilah kesaksian satu orang pribadi, ya. Tetap ya. Dari itu memang kita Pak. Jadi saya percaya mungkin ada satu yang Tuhan taruh ke Pak Riki untuk pekerjaan yang lebih besar Pak. Maju terus Pak, bersama Tuhan. God bless you. Ya, thank you Pak Riki. Mari teman-teman, applause dong buat Pak Riki. Thank you untuk kesaksiannya ya. Ya, oke.